Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Setiap orang mencari jalan menuju kehidupan yang sempurna. Tetapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesempurnaan hidup? Dalam dunia yang penuh tantangan dan perubahan, ada 7 ajaran yang bisa menjadi panduan untuk mencapai kedamaian, kebijaksanaan, dan keseimbangan dalam hidup. Mari kita telusuri bersama dan kita temukan bagaimana 7 ajaran ini bisa mengubah cara hidup kita dan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, harus membuat senang hati antar sesama. Ajaran ini merujuk pada bagaimana seharusnya sikap individu dalam kehidupan bersosial, di mana setiap individu dituntut untuk memberikan rasa senang kepada sesama manusia. Membuat senang hati orang lain juga menjadi salah satu ajaran Islam yang sangat ditekankan. Hal ini dapat dilihat dari anjuran-anjuran untuk membayar zakat, bersedekah, saling tolong-menolong, dan sebagainya. Ajaran yang kedua, dalam suasana gembira harus tetaplah ingat kepada Tuhan, eling dan waspada. Ajaran yang kedua ini merujuk kepada konsep refleksi diri, bahwa manusia harus selalu mengingat kepada Tuhannya dalam segala kondisi. Selain itu, kita juga harus senantiasa waspada, tidak terlena dengan kenikmatan duniawi yang bisa menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Ajaran yang ketiga ialah upaya untuk mencapai cita-cita luhur. Jangan menghiraukan halangan dan rintangannya. Sebagai manusia harus memiliki etos kerja dalam mengejar apapun yang diinginkannya. Manusia harus memiliki etos kerja, termasuk dalam upaya untuk mencapai cita-cita yang luhur dalam beragama, yaitu melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Untuk melakukan semua upaya tersebut, kita harus ingat akan betapa banyaknya halangan yang menghadang. Namun demikian, halangan yang ada jangan sampai mengendurkan upaya yang kita lakukan. Ajaran yang keempat, berjuang menekan hawa nafsu indrawi. Kita dibekali dengan nafsu indrawi yang bisa menjerumuskan kita. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk bisa menekan nafsu-nafsu tersebut. Karena nafsu indrawi salah satunya tercermin dalam emosional manusia yang harus senantiasa dikendalikan. Karena emosi yang tidak terkendali bisa berujung pada berbagai macam malapetaka. Yang kelima, hening. Dalam diam ada keheningan. Dalam hening ada jalan kebebasan yang mulia. Pengendalian nafsu indrawi akan membawa kita ke dalam kejernihan hidup. Kondisi ini merupakan pintu masuk pada jalan kebebasan yang mulia. Adapun jalan kebebasan yang mulia sendiri dapat dimaknai sebagai suatu kondisi di mana segala sesuatunya sudah tercapai. Dan dalam kondisi seperti ini, kita akan berhasil mencapai tingkat kemuliaan diri. Yang keenam, kemuliaan lahir dan batin dicapai dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Pada bagian keenam ini, para guru sufi telah memberikan penekanan betapa pentingnya ibadah sholat, karena disebutkan bahwa sholat merupakan kunci daripada kemuliaan hidup yang hakiki. Dalam ajaran Islam sendiri, sholat 5 waktu merupakan tiangnya agama. Maksudnya, Islam akan berdiri tegak jika para pemeluknya mengerjakan sholat. Dan sebaliknya, selain itu, sholat 5 waktu juga dipahami sebagai pembeda antara umat Islam dengan umat selain Islam. Dan yang ketujuh, berikanlah tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada orang yang lapar,
dan berikanlah pakaian kepada orang yang tidak memiliki pakaian. Berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Dari ajaran yang terakhir ini berisi tentang bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap manusia lainnya. Ajaran ini yang kental akan kepedulian sosial menjadi puncak dalam ajaran para guru sufi. Karena inti daripada ajaran ini ialah berfokus pada masalah sosial seperti ilmu pengetahuan dan pemenuhan kebutuhan dasar manusiawi. Jadi ingatlah bahwa kesempurnaan hidup bukanlah tujuan yang jauh di ujung jalan, melainkan perjalanan yang kita tempuh setiap hari dengan hati yang terbuka dan pikiran yang penuh dengan kesadaran. Jadi, dengan menerapkan 7 ajaran ini, kita tidak hanya akan menemukan kedamaian dan juga kebahagiaan, tetapi juga kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh bermakna. Jadikan setiap langkah menuju kesempurnaan sebagai warisan yang akan menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak yang sama. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.